Halo Aries, selamat datang. Di reading kali ini adalah reading bonus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu kali ini. Temanya agak ngalir aja ya, jadi berapa panjang aku nggak tahu. Dan pesannya kayak gimana nanti kita lihat. Oke, ini untuk tema kamu di bonus reading ini adalah yang pertama, ini berbicara tentang rumah, tentang keluarga, orang-orang terdekat kamu. Lalu ini seperti buku ya, buku bisa kamu sedang berada dalam situasi baru, kamu belajar hal baru, beradaptasi lagi, atau ada sebuah situasi yang akan terungkap, yang tadi nggak kelihatan, sekarang jadi kelihatan. Dan ini berbicara tentang anak gitu, bisa berupa kelahiran seorang anak atau orang yang bersifat kekanak-kanakan. Jadi kalau aku melihat ini sesuatu yang berhubungan sama sebuah rumah tangga ya, ini adalah, jadi kayak nggak tahu gitu loh akan kehadiran seorang anak. Jadinya semacam surprise, tapi untuk kamu yang nggak berumah tangga, nanti kita coba lihat lebih lanjut ya, ini berbicara tentang apa. Bisa jadi ini kayak ada cerita yang berbeda, seperti potongan-potongan puzzle. Kita mulai dari kartu yang ini untuk konfirmasi. Queen of Wands, Nine of Cups. Oke, Knight of Swords. Oke, dengan 3 kartu ini aku melihat bahwa ya bisa jadi untuk sebagian dari kamu ini berupa kehadiran seorang anak, karena Nine of Cups ini adalah kartu kebahagiaan ya, kebahagiaan sempurna, mimpi yang terwujud. Bisa jadi kamu selama ini menunggu kehadiran seorang anak ini ya. Lalu di sini adalah Queen of Wands. Dengan Nine of Cups, bisa jadi ini kayak kamu mengeluarkan energi Queen of Wands kamu untuk menuju kebahagiaan kamu. Kebahagiaan kamu adalah sebuah hubungan, sebuah rumah tangga yang fulfilling buat kamu, yang membahagiakan kamu, atau bisa juga kamu mewujudkan rumah impian kamu. Akhirnya mau kebeli nih sebuah rumah buat kamu atau buat keluarga kamu ya. Oke, selanjutnya dengan kartu ini. Six of Pentacles, Hermit, Queen of Cups. Dengan ini tentang suatu hal yang akan terungkap gitu. Pertama, ini adalah Hermit dan Queen of Cups. Ini kayak berbicara, mungkin selama ini intuisi kamu bilang sesuatu ya, tentang suatu hal. Itu yang pertama. Lalu terungkapnya sesuatu hal bisa jadi gini, karena Hermit ini kayak perjalanan spiritual, atau perjalanan memahami sesuatu hal, bisa tentang hidup kamu, bisa tentang hal-hal kehidupan gitu, hal-hal besar dalam kehidupan ini, kayak sebuah pertanyaan besar tentang kehidupan, pertanyaan yang sifatnya filosofis, atau religius bahkan. Kamu mengerti, perjalanan kamu menyelami Hermit ini akan membawa kamu pada sebuah pemahaman, pada sebuah pengertian tentang sesuatu hal yang tadinya kamu nggak pahamin ya. Atau ini bisa juga kamu secara sadar melakukan sebuah perjalanan untuk mempelajari sesuatu hal yang tadi ada hubungannya dengan hal-hal spiritual, keagamaan, atau berusaha memahami dengan misalnya jalur filosofi, jalur keagamaan untuk pertanyaan besar di kehidupan kamu ya. Dan jika misalnya hasil intuisi kamu yang tadi aku bilang sesuatu selama ini akan mengkonfirmasi hal yang tadinya nggak kelihatan, terus kelihatan. Lalu di sini ada Six of Pentacles, memberi dan menerima, keseimbangan. Kalau bicara prospek finansial ya, bisa jadi ini sebuah pintu rezeki baru, kayak kejutan, abundance, blessing, hal-hal yang nggak terduga yang berada di dalam dunia fisik kamu. Bisa jadi misalnya gini, pintu finansial yang baru, yang hobi kamu jadi berbayar, kamu melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu passion kamu dan itu menghasilkan uang, atau bisnis kamu berkembang gitu kan. Misalnya kamu punya pekerjaan utama, terus kamu punya sampingan juga. Ini aku melihat sebuah konfirmasi yang bagus ya. Lalu yang berikutnya kartu yang ini nih, tentang anak, orang kekanak-kanakan atau kehadiran seorang anak. Tadi kehadiran tentang seorang anaknya udah dikonfirmasi ya. Five of Wands, King of Swords, Nine of Swords. Dengan anak-anak ini, lalu ada Five of Wands. Aku melihat mungkin sebagian dari kamu akan berurusan atau berargumen atau berselisih pendapat dengan orang-orang yang mungkin kayaknya dia tuh merasa sorry ini bukan aku ngetawain, tapi ini kayak dia tuh merasa King of Swords gitu, merasa paling benar, paling bijak, keras kepala. Karena apa? Dia merasa dirinya udah yang paling tahu gitu, paling paham suatu hal, atau bahkan mungkin bos kamu gitu ya. Ketika kamu mencoba memberikan input, jadinya apa? Jadinya Five of Wands. Jadinya argumen panas, atau ada yang nggak terima gitu dengan pendapat suatu orang.
Dan gini, angka 5 itu kan angka perubahan ya, dan ketika perubahan itu terjadi, biasanya memang tidak nyaman. Tapi ketika kita udah melewati fase transisi di angka 5 itu, di angka perubahan itu, ketika kita udah lewat masuk ke 6, 7, 8, 9, kita baru menyadari, oh ternyata kalau udah lewat nggak sepelik itu keadaannya atau nggak semumut itu keadaannya. Tapi aku belajar sesuatu dari ketidaknyamanan yang aku alamin saat itu, terutama dengan orang-orang yang beneran king of swords tapi kayak apa ya, resisten gitu menerima pendapat orang, atau orang yang sebenarnya bukan king of swords tapi merasa seperti king of swords ya. Jadi berpengaruh sih pada situasi kamu atau keadaan di sekitar kamu, bikin jadi kamu panas, emosi, gelisah gitu, kayak kamu mau keadaannya berubah tapi kamu dealing sama orang-orang yang modelannya seperti ini. Dan ini sih menurut aku, kalau misalnya ini konteksnya bukan pekerjaan ya, ada orang-orang semacam ini nih, Five of Wands, kekanak-kanakan. Ini kan lagi Marsnya lagi retrograde ya setahu aku, kayak sebisa mungkin hindari konflik sih, argumen, atau ya gitulah, selisih pendapat. Kamu nggak perlu berusaha memenangkan argumen itu, karena intinya kalau secara astrologikal gitu, ini bukan saat yang tepat sih untuk berbicara sama orang, karena nggak bakal nyampe gitu. Sangat besar kemungkinannya nggak bakal nyampe. Jadi ya sebisa mungkin dihindarin atau iyain aja gitu, karena gimana pun apapun yang berusaha kamu sampaikan akan mental. Lebih baik kamu fokus sama apa yang bisa kamu kerjakan, kamu lakukan, dan berusaha fokus sama internal diri kamu gitu. Dengan kamu berusaha mendamaikan hati kamu, itu akan energinya memancar, dan apa ya, sedikit banyak akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu. Juga kamu coba visualisasikan, kayak kamu bisa berbicara dengan apa ya, berbicara dengan kepala dingin, berbicara dengan nyaman dengan orang ini. Kamu dan dia bisa bertukar pendapat dengan kepala dingin. Coba visualisasikan seperti itu. Aku membaca trik manifestasi ini di Neville Goddard, kalau kamu ada yang tahu ya. Kalau misalnya belum, bisa cari tahu tentang Neville Goddard. Jadi dia kayak memberi contoh, coba visualisasikan orang-orang di sekitar kamu seperti yang kamu mau. Misalnya bisa berbicara dengan kepala dingin, bisa bisa apa ya, bisa saling memahami, bisa baik-baik aja ketika saling berpendapat, saling memberi masukan, kayak baik-baik aja gitu, semua santai, nggak ada yang terlalu sensitif, bisa menerima masukan dari orang, seperti itu ya. Oke, segini aja bonus buat kamu, nggak usah panjang-panjang. Sampai bertemu di reading berikutnya. Bye.